Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Saat ini kita sudah mulai memasuki sesi inisiasi pertama tutorial online mata kuliah manajemen pelayanan publik untuk semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Di sesi inisiasi pertama ini kita akan sama-sama belajar tentang konsep dan pengertian umum tentang pelayanan publik ya, di mana Anda dapat belajar secara mandiri tentang materi perkuliahan untuk sesi inisiasi pertama ini pada modul 1 tentang lingkup dan corak pelayanan publik, dan juga konsep dan pengertian umum pelayanan publik di dalam modul yang telah disediakan ya. Oke, untuk memahami bagaimana konsep pelayanan publik, maka kita akan melihat dari berbagai perspektif bahwa pelayanan publik ini merupakan suatu upaya dalam konteks atau dalam bentuk proses di mana satu pihak mencoba untuk memenuhi kepentingan dan atau juga kebutuhan dari pihak lainnya. Dalam hal ini adalah pemerintah atau otoritas penguasa mengupayakan untuk memberikan atau memenuhi kepentingan dan atau kebutuhan dari konstituennya atau masyarakat. Lazimnya pelayanan publik ini dilakukan oleh lembaga dan atau penyelenggara negara. Selanjutnya, pelayanan publik ini memiliki tujuan untuk memberikan suatu layanan ya, baik dalam bentuk jasa maupun dalam bentuk produk layanan kepada masyarakat dengan adil, merata, kemudian transparan, akuntabel, dan terpercaya pastinya. Selanjutnya, konsep utama dari pelayanan publik ini adalah adanya nilai efisiensi, efektivitas, responsivitas, akuntabilitas, dan juga keadilan atau imparsialitas ya. Otoritas yang memberikan layanan publik lazimnya adalah birokrasi yang merupakan sistem organisasi yang mengatur pelayanan publik. Tentu saja birokrasi ini berkaitan dengan organisasi-organisasi publik atau institusi-institusi pemerintahan. Peran dari birokrasi ini adalah sebagai mediator atau penghubung antara pemerintah dengan masyarakat ya. Kemudian karakteristik yang dimiliki oleh birokrasi ini adalah mereka memiliki hierarki, kemudian regulasi dan juga delegasi tugas atau pembagian kerja. Tantangan yang ada pada saat ini atau tantangan yang lazimnya timbul di dalam proses pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi adalah bahwa birokrat ini atau aktor yang menjalankan proses birokrasi dianggap cukup lamban. Kemudian juga orang menyebutnya birokratif ya. Birokratif artinya dia berbelit-belit begitu. Dan juga seringkali menemui satu hambatan dalam bentuk kekakuan atau terlalu rigid begitu, tidak fleksibel. Selanjutnya, tantangan tersebut tentu menimbulkan konsekuensi berupa reformasi birokrasi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat ya. Pelayanan publik merupakan salah satu bagian dari upaya untuk memenuhi hak asasi manusia dari setiap warga negara. Kemudian setiap warga negara ini juga memiliki hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah. Kemudian prinsip yang dianut dalam pelayanan publik adalah imparsialitas atau inklusivitas, tidak ada diskriminasi, kemudian juga harus mengandung nilai kesetaraan,
dan juga respect terhadap martabat manusia, baik penyelenggara negara maupun warga negaranya. Utamanya adalah martabat dari warga negara selaku pengakses layanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas itu dapat diasosiasikan atau dapat dimanifestasikan dengan terpenuhinya hak-hak dasar konstituen atau masyarakat, di mana pemerintah atau otoritas penguasa ini wajib untuk menjamin aksesibilitas dan juga kualitas layanan tanpa adanya diskriminasi. Artinya pemerintah harus secara inklusif dan juga imparsial memberikan layanan publik kepada setiap warga negaranya. Layanan publik ini merupakan satu kewajiban dan juga tanggung jawab dari negara untuk dapat memenuhi setiap kepentingan dan kebutuhan dari masyarakatnya. Kemudian birokrasi merupakan alat atau tools atau media atau instrumen untuk menjalankan atau menyelenggarakan layanan publik tersebut. Kemudian layanan publik ini juga merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh otoritas pemerintahan, dan untuk mengatasi tantangan yang ada di dalam proses pelayanan publik yang dilakukan oleh proses birokrasi, maka pemerintah atau otoritas penguasa wajib melakukan reformasi birokrasi, dilakukan secara berkala dan sustainable, agar kualitas layanan publik itu dapat hadir kepada masyarakat, ya. Untuk lingkup dan corak pelayanan publik yang Anda bisa lihat pada modul 2, corak pelayanan publik ini merefleksikan karakter dan juga orientasi dari pelayanan. Kemudian corak dari pelayanan publik ini ada setidaknya 2, ya. Yang pertama corak tradisional. Corak tradisional ini cenderung memiliki karakteristik yang birokratis, kemudian hierarkis, berpatokan pada aturan atau rigid, ya. Sedangkan corak yang kedua ini corak modern, ini lebih partisipatif, inklusif, responsif, dan juga inovatif, lazimnya seperti itu. Nah, corak pelayanan yang terjadi pada saat ini atau pada masa-masa sebelumnya lazimnya dipengaruhi oleh culture atau budaya, kemudian sistem politik yang diberlakukan, serta orientasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang diterbitkan, ya, yang diimplementasikan oleh pemerintah begitu. Kemudian tujuan utama dari keberadaan corak ini adalah untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan atau public trust begitu. Di dalam corak pelayanan publik ada public value atau nilai publik, bahwa publik itu memiliki instrumen penilaian kepada penyelenggara negara yang memberikan layanan publik. Jadi public value ini artinya publik memberikan nilai kepada setiap penyelenggara negara ketika mereka melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan publik. Fokus pada manfaat nyata yang diterima publik, bukan hanya sekedar prosedur. Artinya publik mengharapkan layanan publik ini tangible, ya, tidak hanya berisi prosedur yang kaku begitu. Kemudian dalam nilai publik ini juga unsur utamanya adalah keadilan, transparansi atau keterbukaan, akuntabilitas, dan juga efektivitas atau dampak begitu, ya, berdampak. Nilai publik ini dapat dicapai apabila pelayanan publik yang diberikan oleh otoritas penguasa memberikan dampak yang positif dan berkualitas bagi kehidupan warga negaranya atau konstituennya. Kemudian untuk memenuhi hal itu, pemerintah wajib untuk senantiasa
menyeimbangkan antara efisiensi birokrasi dengan kepentingan publik. Jadi efisiensi itu penting, namun kepentingan publik juga harus tetap difokuskan oleh pemberi layanan publik. Sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia tentu saja juga menerapkan sistem demokrasi dalam prinsip layanan publiknya, di mana rakyat ditempatkan sebagai pusat dari proses layanan publik. Kemudian prinsip layanan publik yang diusung dalam sistem demokrasi ini adalah partisipatif, kemudian imparsial, transparan, dan juga akuntabel serta inklusif ya. Kemudian dalam sistem demokrasi juga ada tuntutan dalam bentuk layanan publik yang transparan dan inklusif. Kemudian setiap warga negara ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya, pelayanan publik yang demokratis ini juga akan semakin meningkatkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat, karena adanya public trust tadi, sehingga pemerintahan yang berkuasa dapat lebih legitimate begitu ketika menjalankan kekuasaannya. Berdasarkan paparan materi tersebut, kita dapat pahami bahwa corak pelayanan publik ini merupakan refleksi dari orientasi penyelenggara negara dalam melayani masyarakat. Artinya penyelenggara negara ini harus berorientasi pada kepentingan atau kebutuhan publik yang harus dipenuhi. Kemudian penyelenggara negara harus memperhatikan public value, di mana publik atau konstituen atau warga negara dapat memberikan nilai kepada para penyelenggara negara dalam proses pelayanan publik yang mereka berikan di sistem birokrasi yang berlaku. Kemudian sistem yang dianut di Indonesia saat ini tentu saja sistem demokrasi dalam pelayanan publiknya. Ini menuntut proses pelayanan publik agar tercipta secara adil, transparan, partisipatif, akuntabel, inklusif, dan imparsial ya. Kemudian tujuan akhir sebenarnya dari adanya pelayanan publik ini adalah bahwa pelayanan publik idealnya memiliki kualitas yang ideal atau mumpuni bahkan, serta memiliki makna makna yang benar-benar tangible begitu, berguna untuk masyarakat. Kita ambil contoh misalkan dalam konteks pelayanan publik dokumen kewarganegaraan seperti misalkan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan atau kartu identitas anak begitu, atau akte kelahiran ya. Itu negara harus mampu memprovide atau menyediakan layanan tersebut kepada setiap warga negaranya yang memang memiliki hak ya untuk mendapatkan itu semua, dan itu harus diberlakukan secara adil, transparan, inklusif, dan tanpa adanya keberpihakan atau imparsial ya. Demikian paparan materi perkuliahan pada sesi inisiasi pertama untuk mata kuliah manajemen pelayanan publik tentang ruang lingkup dan corak ya, pelayanan publik serta konsep dan pengertian umum tentang pelayanan publik. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah disempatkan atau diluangkan oleh rekan-rekan mahasiswa sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pantas yang telah saya ucapkan. Selamat belajar saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sampai jumpa pada sesi-sesi tuton di masa mendatang atau sesi-sesi berikutnya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, dan sampai jumpa lagi.